Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya hormati Ibu Ririn Restu Arya selaku dosen Sistem Operasi dari Universitas Winasarana Informatika. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok X Ubuntu ingin mempresentasikan cara menginstal Linux dengan distro X Ubuntu. Berikut videonya. Sebagai nama saya sendiri, Ripka Lase dengan NIM 12190226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah, pengertian, latar belakang, serta kelebihan dan kekurangan dari Ubuntu. Pertama, sejarah. Awalnya Ubuntu dirilis pada waktu yang bersamaan dengan Ubuntu 5.10 Preservator pada tanggal 13 Oktober 2005. Kedua, pengertian Ubuntu. Ubuntu adalah sebuah distribusi Linux dan varian resmi yang berbasiskan Ubuntu yang menggunakan lingkungan desktop XOS. Ubuntu ditujukan untuk pengguna yang menggunakan komputer dengan kinerja rendah atau mereka yang mencari lingkungan meja yang lebih efisien pada komputer dengan kinerja tinggi. Yang ketiga, latar belakang. Latar belakangnya singkat saja, bahwasanya lightweight, ukurannya kecil, gampang installnya, gak berat, bisa install di PC low spesifikasi. 4. Kelebihan dan kekurangan Ubuntu. A. Kelebihan. Yang pertama, Ubuntu itu rapi. Kedua, Ubuntu cocok untuk spesifikasi low. Ketiga, Ubuntu itu sederhana. Keempat, cocok untuk pemula yang hijrah dari Windows ke Linux. Kelima, lebih ringan daripada Linux yang lainnya karena membutuhkan ruang lingkup RAM yang rendah. Dan terakhir, lebih bagus lagi pakai 1204 LTS sampai support 5 tahunnya habis karena akan sangat stabilnya sistemnya, jadi dapat selalu diupdate dalam waktu yang sangat lama. Sebagai kekurangannya yaitu ketidakmampuannya dalam menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis 3D semisal game, 3D dan semacamnya. Mungkin ini disebabkan oleh desktop environment yang gak support, minimnya game yang bisa dimainkan. Perkenalkan, saya Fajar Bimantara. Langsung saja kita mulai penjelasan tutorialnya ya. Masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini lalu sebentar kita ini update. Lalu kita new, kita buat sistem operasinya dulu. Lalu kita namai atau Ubuntu akan saya namakan ini. Nah, ini langsung otomatis tipenya itu Linux, lalu versionnya Ubuntu 64 bit. Lalu kita next. Nah, di bagian ini adalah RAM yang akan kita atur atau yang akan digunakan oleh Ubuntu di dalam mesin virtualnya. Di sini kita akan menggunakan memori sebanyak 1024 MB atau 1 GB. Sini kita langsung next. Langsung next. Nah, di bagian ini adalah yang tadi kan RAM untuk virtualnya, mesin virtualnya. Yang ini adalah hard disknya. Nah, di sini kan sebenarnya bebas untuk mengatur penyimpanan operasinya nanti, tapi di sini saya akan menggunakan 16 GB aja agar tidak terlalu banyak. Cukuplah ini. Lalu kita create. Nah, setelah itu akan muncul. Ini nggak bisa dijalankan langsung. Karena kalau kita langsung start, maka tampilannya sebentar ini laptopnya rada ini tampilannya akan seperti ya tidak bisa berjalan. Nah, ini kan tampilannya seperti ini. Itu tidak bisa berjalan karena tidak ada atau kita belum karena kita belum memasukkan ISO-nya. Jadi kita keluar saja. Dia bisa langsung, cuman enaknya kita langsung keluar aja dulu. Lalu kita masuk setting. Nah, di sini kita klik storage. Storage ya, langsung kita di sini klik empty. Nah, choose virtual optical disk file ini untuk mencari di mana filenya itu, file ISO-nya kalian. Nah, kita cari filenya.
open. Lalu networknya ini kita menggunakan NAT aja ya. NAT langsung oke. Sudah diatur semua, sudah disetting penyimpanan dan sebagainya. Lalu kita start. Ya, kita menunggu. Nah, ini kita sudah, nah ini tampilan sudah berubah, sudah mulai VirtualBox versi 6.0. Menunggu saja, tidak usah dipaparkan. Tunggu tampilan virtualnya ini sampai berubah. Jika nggak berubah, berarti ada kesalahan. Jeng jeng. Nah, di sini kita menunggu aja ya. Ya, ini bagian saya seperti sudah selesai, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan cara tutorial menginstal UX Ubuntu. Setelah loadingnya selesai, kita akan mengklik install X Ubuntu. Nah, saat saya ini memilih bahasa ya, bahasa dari keyboard itu input dari keyboardnya. Kita klik continue aja. Nah, saatnya udah sampai seperti ini, lalu klik install third party software for graphic. Di sini tinggal checklist, lalu itu berfungsi untuk install driver yang diperluin nanti. Nah, ya ini untuk berfungsi untuk menginstal driver yang diperlukan nanti secara otomatis. Ya, secara otomatis. Kita klik continue. Nah, di sini kita pilih yang erasure disk. Ini fungsinya untuk menformat disk yang tadi 16 GB tadi ya, yang disetting oleh Fajar Bimantara. Lalu kita klik install now. Nah, di sini kita klik continue lagi. Nah, di sini. Nah, ya di sini pilih time waktunya ya. Kita ketik Jakarta. Nah, di sini sudah ganti Jakarta ya. Kalau sudah Jakarta, kita klik continue. Nah, di sini namanya kita kelompok X Ubuntu. Ini nama komputer. Nah, ya nama komputer, nama usernya. Nah, intinya begitu. Ini kita password dikosongin aja ya, kita nggak usah pakai password. Login otomatis. Oh, di sini passwordnya harus diisi ya, passwordnya tidak boleh kosong karena tidak bisa digantinya tuh. Gantinya mati kalau nggak diisi. Jadi passwordnya 1, 2, 3 saja. Terus di bawahnya lagi 1, 2, 3. Dan bisa diganti di dalamnya. Lalu continue. Nah, di sini loadingnya ditunggu aja ya. Oke, di sini loadingnya udah selesai. Iya, sudah langsung bisa dimulai, tinggal di restart aja. Restart no. Ini sudah bisa. Nah, ini sudah kelar ya. Ini tinggi close saja. Nah, ini adalah tampilan dari Xubuntu-nya. Untuk menjelaskan tampilan akan saya berikan atau saya lempar kepada Rizky Hadiwijaya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan ulasan dari Martitama. Oke, tampilan Linux-nya ya. Seperti hal biasanya, tidak jauh beda dengan tampilan Windows. Baik, di sini yang saya klik adalah tombol Start Linux. Di dalamnya ada favorit, resensi usage, application, dan lain-lain. Dan di luarnya ini adalah icon file manager. Kita kliknya yang track. Nah, di dalamnya ada file system, device-nya ya, dan place-nya ada Ubuntu, desktop, tracks, dokumen, musik, sama halnya dengan file manager Windows biasa ya. Di ujung pojok atas di sini ada icon kalender, sampingnya adalah speaker ya, buat ngatur speaker volume. Nah, di sampingnya adalah samping kirinya adalah tampilan baterai.
Oke, kita lanjut. Kita akan menyeting sistem user dari Linux. Kita klik start di Linux ya. Lalu setting manager. Nah, setting manager ini kita scroll ke bawah, pilih user and group. Kita klik. Oke, baik. Di sini adalah tampilan user Ubuntu-nya ya, yang tadi kita buat pertama. Nah, namanya Ubuntu. Di sini juga bisa kita ubah password yang sebelumnya jadi baru. Tadi password, contoh kita buat password baru. Tadi password yang sebelumnya 123. Password barunya kita bikin 234. Oke, password confirmation. Password kedua. Di sini kita akan menambahkan user baru. Nah, kita klik add. Di sini ada tampilan nama dan user. Saya beri contoh nama Rizky. Sesuai nama saya. Nah, di sini user udah otomatis mengikuti username-nya ya. Kita klik OK. Nah, di sini kita bikin password baru. Kita beri passwordnya Iki 123. Contoh. Yang password. Nah, ya di sini sudah terbuat user baru yang bernama Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Pasawari Sakti. Saya akan menjelaskan cara membuat, menghapus, serta mengcopy, memindahkan file dengan cara biasa dan juga dengan cara terminal. Yang pertama, kita coba masuk pabrik sini. Kita buat create folder. Misalnya namanya nama saya Sakti. Nah, yang pertama ini saya sudah membuat ini folder Sakti. Terus yang kedua kita copy, misal ini pakai cara biasa, masih pakai cara biasa. Dari videos, paste, atau kita copy di sini ke kanan, copy, ini paste. Nah, sini ini kita masih pakai cara biasa ya. Terus kita hapus dulu, hapus lagi pakai cara biasa. Sebentar. Nah, sekarang yang kedua kita pakai cara terminal. Terus terminal. File sistem ini bagian sistem dari Linux-nya, makanya kita nggak bisa membuat folder. Nah, kita buat folder jadi di sini di Ubuntu ini, home Ubuntu ini ibarat kata kalau di Windows kayak lokal C. Jadi makanya kita bisa membuat folder. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita lewat terminal. Sekarang udah masuk terminalnya. Ini kita masuk ke public. Kita copy aja di sini biar cepat. Copy. Sini paste. CD ini change directory, terus spasi /home ini supaya langsung ke sini ke public, pindah ke public. Ini kita enter. Nah, ini kita langsung masuk ke public. Sekarang kita buat foldernya. Namanya. Ini misalkan nama saya lagi ya. Tinggal enter. Nah, di sini dia bisa ngelihat langsung kebuat folder saya. Selanjutnya saya akan mengcopy folder ini, folder sampai dengan cara klik cp.
klik cp minus r spasi tujuan foldernya dulu, nama foldernya spasi tujuannya. Nah, ini kita biar cepat kayak tadi ya, tinggal copy doang. Ini bisa kita ke folder videos, ini kita tandain terus copy maksudnya. Nah, ini tinggal kita paste. Nah, kita lihat berhasil atau tidak. Bisa dilihat ini copy berhasil. Sekarang kita coba hapus. Sekarang saya coba menghapus file yang bernama sakti ini dengan cara rmdir spasi foldernya, nama foldernya ini sakti. Kita lihat apakah hapus. Ya, cara ini berhasil. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahri Ramadan. Silakan. Nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita dapat mengupdate sistem operasi Ubuntu dan menginstal aplikasi di sistem operasi Ubuntu. Seperti yang dapat diketahui, Ubuntu ini berbasis Ubuntu. Jadi, distro yang digunakan itu bisa dibilang memakai Debian. Lalu, ada dua cara untuk kita mengupdate sistem operasi Ubuntu ini. Yang pertama, bisa dilihat, biasanya muncul notifikasi di atas ini untuk mengupdate sistem operasi kita terlebih dahulu. Untuk Ubuntu, untuk Ubuntu atau sistem operasi Linux lainnya, saya biasanya merekomendasikan untuk langsung mengupdate sistem operasinya, karena saya merasa security itu adalah hal yang sangat penting. Karena update-update yang biasanya ukurannya lumayan ini biasanya membantu untuk meningkatkan security, dan juga biasanya terdapat macam-macam update yang berguna di dalam package ini. Nah, apabila opsinya di sini tidak muncul, kita bisa pencet tombol start di sini. Kita pencet settings. Di sini kita scroll ke bawah, lalu di sini ada tombol software updater. Ini nanti kita tinggal klik. Nah, di sini dia akan melakukan checking for update. Dan biasanya update ini seperti dilihat tadi, ukurannya sampai 300 mega. Biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Sini saya akan coba untuk klik stop terlebih dahulu. Oke. Di sini sepertinya internetnya lumayan buruk ya. Oke. Nggak perlu khawatir, biasanya nah ini dia akan muncul menu ini lagi. Sini kita bisa lihat di details of update, ini macam-macam yang diupdate ke depannya, yang akan diupdate oleh sistem operasi, oleh updater ini. Bisa dilihat macam-macam operasi bawaan juga terkena update, seperti security update di Firefox, software sama update, JavaScript, Python. Lalu kita scroll ke bawah, masuk juga ke aplikasi lainnya seperti Libre. Libre di mana Libre ini bisa dibilang software yang mirip dengan Microsoft Office ya, bagi Microsoft Office bagi Linux biasanya orang nyebutnya. Ini nanti kita coba, ini bisa langsung klik install now untuk update, nanti dia langsung. Nah, di sini dia minta authenticate. Ini biasanya cukup sekali saja, cukup dimasukin password sistemnya ini, karena untuk update itu dia perlu akses dari super user. Super user itu seperti admin di Windows ya. Nanti saya coba akan close karena saya akan coba mengupdate sistem operasinya melalui metode kedua, yaitu terminal. Terminal ini cukup simple ya, mirip dengan CMD-nya Windows, tapi dasarnya itu cukup berbeda. Mungkin mirip di beberapa sektor, tapi untuk Linux saya bisa bilang kita bisa hampir ngapain aja di terminalnya gitu loh.
Kalau di Windows, kalau sudah mengerti dalam Windows-nya, mungkin CMD bisa sangat berguna. Tapi biasanya orang yang memakai Windows itu cukup puas dengan sistem user interface-nya, GUI-nya. Karena emang Windows itu GUI-nya sangat-sangat bagus. Windows 10 GUI-nya itu UI-nya sangat-sangat rapih. Jadi orang mungkin prefer menginstal aplikasi melalui itu. Untuk Linux, beberapa operasi Linux itu tidak hadir dengan GUI. Kebetulan Ubuntu yang kita pakai ini hadir dengan GUI. UI-nya ini cukup sederhana ya, tadi sudah dijelaskan. Lalu saya akan masuk ke terminal ini untuk coba install update-nya. Nah, untuk menginstal update-nya itu cukup simple juga. Kita cukup tulis sudo apt update. Sudo ini, di sebelah sini, sudo ini adalah kepanjangan dari super user do. Jadi admin apt ini untuk application, lalu update. Nanti kalau kita untuk enter, nah dia akan minta password seperti yang tadi di awal. Jadi kita cukup masukin passwordnya saja. Ini kalau kita sudah ketik, dia emang tidak muncul karena begitu terminalnya Linux cukup secure ya, karena tidak kelihatan di sini kita sudah ngetik berapa huruf. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngelihat dari belakang kita, itu nggak tahu password kita berapa huruf. Kita cukup ngetik yang cepat aja asal aman. Lalu kita enter. Nah di sini dia sudah mulai melakukan update untuk sistem operasi Ubuntu-nya. Tadi bisa dilihat update-nya sebesar 300 mega. Kalau misalnya kita tidak memakai terminal, itu kelihatan tadi. Update-nya sebesar 300 mega, ada 50 mega untuk Firefox, dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya, saya akan mencoba menginstal, selama lagi ini update, saya akan mencoba untuk menginstal aplikasi, yaitu berupa text editor, apapun aplikasi yang support Linux. Kita cukup buka web browsernya, di mana web browsernya ini adalah defaultnya secara bawaannya itu dia sudah Mozilla Firefox. Jadi browsernya sudah bagus ya. Kalau misalnya masih kurang puas, bisa coba install Chromium, yaitu Chrome untuk Linux ya, versi untuk Linux. Lalu lainnya ini saya ingin mencoba untuk menginstal Atom, yaitu text editor untuk Linux. Nah, Atom ini sudah terdapat di webnya, ini sudah langsung support untuk Linux ya. Jadi lalu kita scroll ke bawah, di website sudah mendetek sistem operasi kita itu adalah Linux. Cukup di download .debian-nya saja. Ini filenya. Nah, ini nanti dia langsung open with software install. Jadi setelah aplikasinya selesai mendownload, dia akan langsung coba untuk menginstal ya. Nah, baik, saya akan coba tunggu dulu supaya downloadnya selesai, nanti saya akan lanjutkan. Oke, baik. Di sini, nah ini dia akan terbuka package manajernya ya untuk menginstal aplikasinya. Saya cukup pencet install saja di sini. Nah, dia mencoba mengakses super user lagi, saya masukin passwordnya. Nah, ini tadi yang saya bilang di terminal itu ketika kita masukin password itu nggak kelihatan digitnya itu udah berapa. Jadi cukup secure untuk menginstal aplikasi melalui terminal. Kalau misalnya melalui UI seperti ini, kelihatan digitnya ada berapa, walaupun di blur seperti ini. Authenticate. Dan dia melakukan lanjutan install. Di sini untuk terminal ya update-nya bisa dilihat, ini list-list aplikasi yang dapat diupdate ya. Oke, baik. Di sini Atom masih menginstal ya. Nah, lalu di sini saya lupa juga sudo apt update yang tadi saya tulis di atas ini itu untuk melist package-package yang update. Jadi dia tuh ngirim data ke webnya Ubuntu, lalu Ubuntu ngirimin balik ke kita. Nah, dia ngasih tahu ada 237 package yang bisa diupdate. Nah, lalu saya akan coba clear terminalnya dulu melalui Ctrl L. Nah, di sini komen selanjutnya yang kita lakukan itu adalah sudo apt upgrade. Nah, di sini dia akan langsung mendownload update-update yang diperlukan untuk sistem operasi Ubuntu. Saya mencet enter di sini.
Nah, do you want to continue? Saya pencet yes. Nah, di sini kelihatan juga ternyata ya di terminal ada 312 MB 312 MB update. Jadi saya pencet Y, saya tulis Y, lalu saya pencet enter. Nah, ini dia sedang mendownload sekarang update-update yang diperlukan oleh Ubuntu. Nah, di sini atomnya sudah selesai ya. Saya close terlebih dahulu, lalu saya minimize Firecrawl, lalu kita coba untuk buka atomnya. Untuk membuka atomnya cukup simpel ya, kita pencet tombol start, lalu di sini kita bisa search langsung atom. Nah, di sini atom sudah terinstall. Text editor atom. Oke, ini atom sudah terbuka ya karena tadi cukup nge-lag. Nah, ini atom ini text editor yang bisa dibilang itu dia open source dan mirip juga dengan Microsoft Visual Studio Code ya. Yang code bukan yang studio ya, karena biasanya yang studio itu fokus untuk C#. Nah, di sini kita bisa langsung saja sudah mulai mengedit codingan kita di dalam atom ini ya. Windows-nya agak sedikit cramp, agak sedikit kecil ini karena emang resolusi dari VirtualBox ini, di VirtualBox saya agak kecil supaya ya nggak nge-lag lah. Ini bisa di close juga. Nah, ini agak supaya jadi lebih lebar nih tulisan ini sama ini close aja, welcome. Nah, nih kita bisa langsung buka new Windows, new file atau open project kita di sini. Ini bisa kita tutup juga gini, nah supaya lebih luas lagi. Saya close atomnya dan menunggu update dari Ubuntu ini selesai. Oke, baik. Jadi instalasinya sudah selesai. Ini semuanya sudah keinstall. Lalu beberapa nih ada tulisan file ini. Ini jangan khawatir karena biasanya nih dijelasin juga sama Ubuntu-nya ini, Ubuntu-nya ini kalau file ini biasanya di-ignore sama Ubuntu-nya karena sudah terlalu tua atau emang servernya nggak ada untuk menyimpan file ini. Lalu setelah aplikasinya update-nya terinstall semua, ini saya clear dulu. Nah, ini kita cukup melakukan sudo reboot now. Ini untuk merestart sistemnya dan setelah merestart aplikasi yang tadi package tadi yang sudah terupdate itu akan terinstall juga secara rapi setelah restart Ubuntu-nya. Demikian dari saya untuk penjelasan cara mengupdate sistem operasi Ubuntu dan menginstal aplikasinya. Cukup mirip dengan Windows, namun untuk update-nya ini memang agak kompleks karena perlu sedikit pengetahuan untuk cara memakai terminal. Biasanya tutorial untuk Linux itu sudah banyak banget di internet, cukup dicari saja bagaimana cara update sistem operasi ini atau sistem operasi yang lainnya. Saya pencet enter. Nah, dia update akan restart sendiri di sini. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Alhamdulillah telah selesai presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Pastinya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.